Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun masih secara online. Iya, betul. Tapi kita tetap mau beribadah. Iya, Kak Lani, ini hari apa ya? Ada yang tahu? Ini hari apa? Hari Minggu. Yang pasti ini harinya Tuhan. Hari Minggu. Oh iya, hari Minggu. Ayo. Ya. Kita mau beribadah sama-sama. Yuk, sebelum ibadah kita mulai, mari adik-adik kita mau tunduk hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kami boleh berada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami anak-anak-Mu akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami masih beribadah secara online, tapi Engkau tetap memberkati kami. Kami mau siapkan hati kami, mau siapkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Engkau hadir dalam setiap pujian kami, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk adik-adik, karena kita yakin bahwa di setiap hari Tuhan ada bersama kita, Tuhan memberkati kita. Semua hari adalah harinya Tuhan. Kita masih akan terus bersuka cita, kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau sambil menggerakkan badan kita, iya, ayo adik-adik kita semuanya, ya kita semuanya ikut bergoyang. Yuk kita nyanyi bersama-sama lagi. Tangannya mana adik-adik? Kita gerakkan sama-sama ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang.
bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakinya ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita mau belajar tentang binatang ya. Binatang pun memuji nama Tuhan. Bingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan sungguh sangat berkuasa. Tuhan Maha Kuasa mengatasi segalanya. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Tiba saatnya Kak Lani bersama Untuk dengan adik-adik di rumah kita akan mendengarkan. firman Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari buka hati kita. Kita mau buka hati kita mau menuruti firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Panggil lagi Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kebaktian ini dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk dengar-dengaran. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia dan mendengarkan apa yang Kau ajarkan pada kami. Siapkan hati kami Tuhan, dan juga kakak-kakak akan yang mengajar. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jangan dilihatin di aku takut. Enggak mau lihat, aku takut. Aduh, ayo suruh pergi, ayo bawa pergi. Tolonglah, jangan lihatin di aku takut. Enggak mau lihat. Tolong aku, enggak usah dilihatin di aku takut. Enggak mau. Ayo suruh pergi. Ayolah. Kenapa sih? Enggak, jangan ditunjukin lagi, aku takut. Gimana sih kalian semuanya? Kalian ini ya nggak suka. Enggak mau lihat pokoknya. Ayo suruh pergi, ayo bawa pergi. Jangan ditunjukin di aku takut. Gimana sih kalian? Aku kan takut, gak usah ditunjukkan lagi dong. Aku takut lihat yang kayak gituan. Hai adik-adik semuanya. Pernah mengalami seperti yang kakak alamin tadi? Adik-adik pernah punya rasa takut gak? Mungkin takut lihat boneka yang serem, takut lihat video-video yang serem, takut lihat binatang yang menakutkan seperti mungkin ular, harimau, atau binatang-binatang lainnya, ulat, cacing, atau beberapa binatang yang adik-adik sangat takut. Atau takut dimarahin mama papa karena melakukan kesalahan dan akhirnya berbohong karena udah lakuin kesalahan nih, terus takut dimarahin mama atau papa, akhirnya berbohong supaya nggak ketahuan. Atau takut nggak naik kelas. Aduh, ini lebih parah lagi adik-adik. Takut dimarahin guru karena nggak ngerjain tugas sekolah. Pernah ngalamin yang kayak gini ya nggak? Atau
takut dimarahin mama karena waktu disuruh tidur, adik-adik nggak tidur, tapi malah asik bermain game atau pura-pura tidur. Atau pernah juga ngalamin rasa takut karena apa ya? Coba adik-adik pernah rasa takut apa? Bisa disampaikan ya. Aku takut seperti ini, Kak. Oke, adik-adik, hari ini Kakak mau kasih tahu kepada kita semua, ada di dalam firman Tuhan yang mengalami rasa takut seperti yang kakak dan adik-adik pernah alamin. Siapakah mereka? Kita buka ya dalam firman Tuhan kita, dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Kakak bacain ya buat kita ya, adik-adik boleh baca di terjemah di situ yang ada di tulisannya, adik-adik bisa baca. Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa," katanya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, ternyata para murid juga pada waktu itu mengalami ketakutan loh. Ketakutan karena apa? Ketakutan akan jatuh di danau, nanti tenggelam, dan akhirnya mati. Jadi mereka takut. Takut pada saat itu takut jatuh di sungai, takut jatuh di air yang dalam tentunya ya. Mereka udah berada di tengah danau yang besar, dan akhirnya tiba-tiba datang angin yang kencang sehingga menghasilkan gelombang di danau itu dan membuat kapal mereka terombang-ambingkan, bergoyang ke kanan, bergoyang ke kiri, bergoyang ke depan, ke belakang, semuanya bergoyang. Dan itu yang membuat mereka takut, adik-adik, karena takut akan jatuh ke air dan takut gak bisa berenang tentunya ya. Kalau gak bisa berenang kan pasti takut ya, takut jatuh, dan akhirnya pasti akan terjadi kita akan tenggelam yang gak bisa berenang. Jadi itulah yang ditakutkan para murid, apalagi anginnya kencang banget, adik-adik. Dan akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus kasih tahu ke mereka. Tuhan Yesus bilang kayak gini, kamu, mengapa kamu harus takut? Kamu yang kurang percaya. Tuhan Yesus berkata seperti itu, adik-adik. Kenapa kalian takut? Kalian yang kurang percaya. Kalau adik-adik berada di posisi para murid, diombang-ambingkan oleh angin yang kencang di atas perahu, di tengah air, di tengah-tengah danau atau di tengah-tengah laut, kira-kira takut nggak adik-adik? Takut pasti ya. Para murid juga takut. Tapi Tuhan katakan di sini, ngapain kamu harus takut? Kenapa kamu harus takut? Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus takut sama gelap? Kenapa aku harus takut dimarahin sama papa mama karena melakukan kesalahan? Kenapa aku harus takut kepada binatang yang aku tidak sukain? Kenapa aku harus takut pada binatang-binatang yang membuat aku geli lihatnya? Kenapa aku harus takut pada gambar-gambar yang seram atau boneka-boneka yang seram? Kenapa aku harus takut petir? Apakah aku kurang percaya? Tuhan Yesus mengatakan hal demikian kepada para murid, adik-adik. Ngapain harus takut? Adik-adik, karena kenapa Tuhan Yesus katakan demikian? Kenapa kamu harus takut? Sebab aku selalu bersama dengan kamu. Aku selalu bersama dengan kamu.
Kenapa kamu harus takut? Kamu kan percaya pada Tuhan Yesus, Allah yang punya kuasa. Ngapain harus takut? Berserah saja pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kamu. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Adik-adik yang pernah mengalami rasa takut seperti yang kakak alamin di pertama video tadi, adik-adik kakak mau kasih tahu, mulai dari sekarang jangan takut lagi. Kenapa? Kenapa jangan takut lagi, Kak? Karena kita punya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa dalam hidup kita, adik-adik, yang gak akan pernah ninggalin kita sendiri. Saat kita mengalami ketakutan, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan tentunya Tuhan Allah yang Maha Kuasa sanggup mengatasi semua yang membuat kita takut. Apapun itu. Kenapa? Karena Tuhan sayang kita semua dan Tuhan akan jaga kita dari segala sesuatu yang kita takutkan. Kenapa kita harus takut kalau Tuhan selalu bersama kita? Kalau kita takut berarti kita tidak percaya pada Tuhan. Kalau kita takut berarti kita tidak percaya pada Allah kita. Maka daripada itu adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik dan kakak gak boleh takut lagi ya. Kita punya Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus Maha Kuasa. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus Allah yang hebat. Adik-adik percaya sama Tuhan Yesus Allah adalah superhero buat kita. Pahlawan buat kita. Percaya enggak? Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan yang tidak mungkin kita lakukan. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menolong kita saat kita mengalami rasa takut. Kalau adik-adik percaya pada semua yang sudah kakak sebutkan tadi, jangan takut lagi ya, andalin Tuhan setiap hari saat kita mengalami rasa takut. Tuhan akan menolong kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang pemberani. Kenapa kita berani? Bukan berani tanpa ada tujuan, tanpa ada alasan. Kita berani karena ada Tuhan yang bersama-sama menolong kita. Jangan lagi takut dimarahin papa mama kalau lakukan kesalahan sehingga kalian berbohong. Jadilah anak-anak Tuhan yang jujur. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang jujur, memberitahu kepada papa mama apa yang kita lakukan. Jangan pernah takut kepada konsekuensi yang akan kita terima. Konsekuensi apa ya, Kak? Akibat dari apa yang kita lakukan yang akan kita terima kalau kita jujur. Jangan adik-adik, kita harus jujur, jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Jangan lagi takut kalau dimarahi guru karena gak ngerjain tugas sekolah. Makanya tugasnya dikerjakan supaya gak dimarahin guru. Meskipun salah, guru pasti akan arahin kita. Jangan lagi takut pada binatang-binatang yang mengerikan, tetapi jangan juga dekat-dekat adik-adik, misalnya kayak binatang-binatang buas lainnya. Kalau kalian pergi ke kebun binatang atau di mana, tetap harus jaga diri kita. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, jadilah anak Tuhan yang pemberani. Firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut dengan kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus juga sanggup meredakan rasa takut kita dengan kekuatan kuasanya. Amin. Untuk firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Firman Tuhan ngajarin kami Tuhan untuk kami jadi anak-anak Tuhan yang pemberani, anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat tanpa harus takut dengan segala sesuatu. Sebab Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Tolong kami anak-anak-Mu saat kami mengalami rasa takut, Tuhan yang senantiasa berikan keberanian untuk kami boleh melangkah maju ke depan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati kami yang di rumah, Tuhan menyertai kami. Berkati kakak-kakak yang mengajar kami juga, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.